Khairunisa yang merupakan santriwati Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar. Dan berikutnya sambil menggantikan penjabat Bupati Luwu akan hadir bersama kita. Kita bersama-sama akan mendengarkan terlebih dahulu ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Bahtiar Nawir MH. Dengan hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Kadis Pendidikan beserta seluruh jajarannya, seluruh pejabat yang sempat hadir, yang saya tidak bisa sebut satu persatu apa jabatan dan kemuliaan kita. Yang jelas bahwa kita semuanya dimuliakan Allah di bulan yang mulia ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala idza ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaha bidukhuli Ramadan harramallahu jazadahu 'ala an-niran. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita untuk senantiasa bertasyakur sekaligus kita bertafakkur. Mapuji merajaki lori pengallahu ta'ala nareki pamasilah, tentu dalam bentuk umur, sehingga alhamdulillah tahun ini kita dipanjangkan umur sehingga kita dapat Ramadan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab jika tahun ini kita dipanjangkan umur dapat Ramadan, tidak ada juga jaminan tahun depan kita masih dipanjangkan umur. Setiap hari ada yang meninggal dunia, Pak. Bahkan saya harusnya saya ceramah di Palopo ini, tapi bukan lebih. Paling berjanji di Palopo. Nanti saya dari perjalanan baru saya ditelepon. Buku apa? Buku Takilalisya kah? Buku apa tuh? Untuk sebab bicara sampai. Astagfirullah, bukan lupa. Jadi sementara jalan saya telepon ya staf di kantor untuk menggantikan. Alhamdulillah sudah bisa diganti, menunjukkan bahwa tiap hari ada yang meninggal dunia, ya. Jadi kita ini kayak kutiru-tiru kita Calung ngasang. ayo nah iya, nah apa lu bau nggak ya pada dia tuh sama ya tuh ada bintang anda di Pulau Natalu. Ibu,
itu Rasulullah anak di pulau talu tahu lah di patangallo to nabi to. Jadi berarti ya to guru ke pensiun ini kan 60 tahun. Tuh. Jadi kalau 60 tahun pensiun berarti tinggal 3 tahun menunggu kematian. Dia kata pensiun mau. Tak apa ya, tapi dia bukan nabi. Ya kayak lah pensiun begitu mak domba begitu. Ya temat domba tak ada dua penyebab. Satu, kok apa tadi jam-jam ke pensiun ki. Nah, yang kedua, tanda-tanda mete. Nah, saban ko na binta, nakote na binta le. Ya to umakku anak di 10 tahun, latku 70 tahun. Ini yang menjadi standar nasional. Iya Pak, standar nasional itu. Eselon 2 60 tahun. Guru 60 tahun. Termasuk kepala sekolah. Ya, kepala dinas. Nah, eselon 2 kan itu 60 tahun. Apa pi? Kalau dosen itu 65 tahun. Ya, kalau dia doktor. Satu pi jolo tuh. Apa jolo? Ya jolo teh. Kamu jolo cerita. Kecuali guru besar. Ya, profesor itu 70 tahun pensiun. Sekarang Pak ada wacana. Ada lagi wacana guru besar itu 75 tahun. Nah, itu kalau 70 tahun ya orang Pak, nah udah medical pay. Ya. Kalau sudah 70 tahun itu kita sudah masuk ranah lansia. Ranah lansia. Ya. Jadi berarti kemarin memang kaki 70 begitu, lansia begitu. Data dasar ke lansia. Lanjut. Sia. Ya tuh lanjut usia, yang untuk minat tak menguasai. Nah. Ku cari kasih di itu profesor. Bento guru gini kak profesor ki male la ko pasa si sola benena tahu kita benena lebih pasa turun itu jo salia jaka toko buku sempat turun itu. Dari kebetulan tak bawa bawah tamu toko buku yang kalau kemudian tulisan toko pembangunan sebelum taranya sentral tamu di jatuh. Setelah membaca pura tuh sudah bilang ke Banua latu juga no nakutan itu anak-anak wah tega paling dokmu nasi bawa kau nalo pasai maaf ini walau pendokmu. Jadi begitu yang saya mau bilang ibu, kalau itu ada suami tak 70 tahun mi, nah lama itu dan lupa ki biasa gitu. Kenapa? Memang dilupa kalau 70 tahun karena sudah masuk ranah lansia. Baik, kita kembali. Kita bersyukur tahun ini kita dapat Ramadan dan beberapa hari ini kita sudah masuki, kita jalani. Sekarang ini kita sudah berada di puncak. Seandainya nek ki buntu jauh ki puncak ana teh. Lalu kumaruki. Tak pun dirasa teh selesai. Nah, alhamdulillah sudah sampai di sini. Tapi pertanyaannya, adakah jaminan bahwa kita bisa sampai Lebaran? Tidak ada Pak. Bahwa kita bisa sampai Lebaran. Ya saya dengan istrimu kasih ragu na ini tidak ada jaminan kalau sulit karena pelumpuh. Ya. Oleh karena itu maka saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kita bersyukur karena tahun ini dapat Ramadan. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur oleh karena kita melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Alhamdulillah. Udah tahu kalau anda buruna dengan sehat tapi tak nama puasa. Nah, kita teh alhamdulillah mau puasa nggak sehat. Alhamdulillah. Mau puasa nggak sehat kira kayak ibu. Ya kayak baik kita nama puasa kan din sabah. Ya dan tak ku yakin kau mau puasa ngasal kau teh. Ya terutama tuh maduluna. Ya kayak matu ano musuh mo tak ano. Itu beda apa 45 tahun bermasalah toh. 50 tahun 55 tahun 60
kayak gosok. Ya, baik sekalian. Jadi kalau begitu kita bersyukur kita laksanakan ibadah pada hari ini. Alhamdulillah. Dan doa-doa kita ini sambil kita duduk, sambil berzikir, memohon ampun kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, insya Allah tidak ada doa kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah. Baik. Salawat dan tasbih kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Jom apa konten? Ya, kita berselawat setiap saat. Tadi Ibu basahkan lidah dan bibir kita dengan selawat. Tidak ada doa diterima kalau kita tidak berselawat. Bahkan kelingi selawat diangkat jadi kepala dinas tanpa bacangi selawat. Mudah-mudahan itu dari kadang-kadang tak bisa jadi kepala dinas. Cocok mau? Nah, ya kelingi mau ini tahu nama gak meracak bacangi selawat. Untuk apa bacangi selawat? Lagi arah niakangi mudah-mudahan dikat nomoniku pada pangkati. Jadi ini moneta natain na pada tu niakangi wih kak mudah-mudahan dikat dengan aku na pada duka temang kemoneta dikah. Mudah-mudahan. Ya. Di masa nanti beliau dan saya mendati kepada teh kalau orang sana tu. Jadi setiap dipandang tu di zona subhanallah alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad Allahu akbar. Niakan itu. Ada tetangga kita beli mobil, bacangi salawat. Sapu-sapu itu ulunna atau otona, bacangi salawat. Tapi kau injok, na. Nah, setelah dibaca maka salawat. Nah, kau tak baca ini. Jadi mesti baca dulu salawat, tetapi kita kuangi pon. Itu salawat yang penting. Siapa bersalawat kepada aku kata Nabi 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa bersalawat kepada aku 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. 1 untuk Nabi, 10 kembali untuk kebaikan kita, 10 kebaikan untuk Nabi, maka 100 kebaikan itu kembali kepada kita. Amin insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang puasa. Ini perintah wajib yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. At-taqwa ini Pak, inilah tujuan daripada puasa diperintahkan Allah. Nah, menurut pendengaran tak Pak, yang itu disana takwa an biasa ri. Nah biasa disadi bertakwa. Tapi kalau kita dalami secara tafsiriyah, menurut kajian Profesor Dr. Quraish Shihab, ternyata takwa itu Pak mengandung makna sifat. Bahasa lain atau dengan sana sifat karakter. Bahasa lain atau di sana karakter adalah akhlak. Bahasanya jo kampung di sana itu sangat karakter adalah ampe-ampe. Ibu tadi mau? Ampe? Apa tuh ampe-ampe? Sifat. Apa tuh sifat? Karakter. Apa tuh karakter? Putar-putar. Nah kalau begitu, orang yang berpuasa menurut kajian tafsirnya itu harus berkarakter, punya sifat. Apa yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa itu? Menurut beliau, 1, harus memiliki sifat tawadu. Ya atau di sana tawadu, rendah hati. Lawanna matandre hati. Bahasa lainnya sombong. Bahasa lainnya borro. Bahasa lainnya booro. Jadi sama. Ya atau rendah hati Pak, nama tandre hati. Kentara toda ya. Sekarang Pak Ibu ada sekarang namanya ilmu membaca raut wajah.
Ya dari sini sudah bisa mungkin dibaca. Toborrote. Ya. Cara tak bawang cado Pak. Ibu, tapi Pak, cara tak cado bawang. Nindi nanti kutandai atau toborrote. Umano ko tandai konsas. Gampang. Ya na cado di pada teh, na dipakai itu aja, dipakai dokedo. Toborrote. Sadar atau tidak sadar Pak, pasti Bapak potensi dasarnya Bapak adalah bodoh. Jajah ya, jadi do tangkap tuh jeta. Yang kedua, mak bicara tak bawang Pak tadi Pak. Mak bicara ki bawang, na tanda mi tau ko bodoh to. Yang nya to cari tak kendek taruh ni ke langit. Jomangnya to jauh, tip putar aja to cari tanta. Bodoh ki sana to Pak. Tak bang mau dia mak cerita di unjung apa? Iya bang, betul kayak antak jabatan tak bang. Nah apa bang itu dia cerita? Tapi Pak, itu bupati tak kata mau jadi bupati. Turun itu. Tak jadi sampur ki. Bukan hal di sini aku bilang begitu Pak. Di depan Kapolres ada dari polisi hadir. Saya sampaikan sama kita jangan ki. Ya atau pangka anu sementara itu. Ya tuh min doke gantung mimam nih. Tapi Bu itu suami mana tahu ki. Dia mengkas dari sunan. Nah ditoke Pak. Nalaki pantoro na sulit wanita, na pensimo. Nakto jo kantor pasti dapat usulana. Rumah sakit aja mati Papa. Kenapa? Karena itu kami waktunya Pak. Jadi Bapak yang masih punya potensi gitu, pakai imam nih. Tapi jangan jadikan kebanggaan, jangan jadikan kesombongan, keangkuhan, arogansi, tidak boleh Pak. Apalagi bicara ngomong, ini dunia Ibu tidak ada yang kita punya. Bapak hari ini masih aktif, besok pasti pensiun. Duka, tak lagi dia nak mau cara nak jadi eselon 2 supaya tak pensiun mendobi 58. Jual itu 60, mau beli bola. Oh beli bola, ini tak pensiun. Jadi kalau begitu jangan sombong karena itu, jangan bangga karena itu. Nah udah tahu dalam bote, la ilaha illallah. Mana kepala dusun. Nalara apak minta mati dari silako. La ilaha illallah. Naudzubillah wa naudzubillah min dzalik. Ibu ya, boleh bangga sama suami kita, tapi jangan selalu kita ini bangga-banggakan. Ya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan itu Pak titipan dari Allah, amanah dari Allah. Kalau Allah mau titip, tapi kalau Allah sudah tidak mau, cabut. Bagaimana caranya Allah titip? Bagaimana caranya Allah cabut? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Jelas ayatnya Pak dalam surah Ali Imran. Saya sudah baca tadi awalnya. Allah berfirman surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha wa tu'issu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah engkau yang memiliki kekuasaan itu, engkau lah yang beri kerajaan atau jabatan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau yang cabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau yang muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau yang menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu ya Allah segala kebajikan itu, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Saya sampaikan Pak, tapi Bapak yang pejabat selalu ulang-ulang ini ayat Pak. Makna artinya supaya apa? Kita tidak sombong dengan jabatan. Yang belum punya jabatan Pak Ibu, yang belum punya jabatan, belum punya kemuliaan, baca Pak, kulik-kuling ya, baca terus menerus ini. Setiap kita selesai sholat, ulang-ulang ini sampai 7 kali, tambah salawat 7 kali. Insya Allah tidak akan diwafatkan Allah sebelum diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya Allah.
Ada anak tak mau dikasih sukses, gampang Pak, rahasianya di ayat itu. Baca nih setiap selesai sholat ibu-ibu ya. Kepisun naruh tak niatkan untuk dia, insya Allah. Ipak kuli mak kepitu, napas salawat kepitu. Setiap selesai sholat, insya Allah anak tak pasti dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya Allah. Kenapa? Bicara tentang mulia, bisa jabatan itu bisa jadi mulia. Tetapi berapa banyak orang punya jabatan menjadi hina. Saya ulang Pak. Ada orang dihormati dengan jabatannya, tetapi di penghujung jabatan harus dihinakan Allah. Mau bukti? Ibu mau bukti? Bukti? Berapa banyak di negeri ini dulu dihormati karena jabatannya, sekarang sudah ada di penjara. Mau bukti lagi? Cukup. Kita pernah menasab, bukan nasib. Ya, bukan nasib. Jadi pokoknya bukan. Kugas tuh nanti kita. Ya, gubernur kita yang terpilih yang lalu, kan baru keluar dari penjara, ya kan? Kena nesting kalau taman penjara gara-gara itu gubernur, tak ikut tahu calon. Tapi teknis saya di kekuatan lah, uji Allah Taala harus. Siapa lagi Pak? Yang gubernur tak berapa lama? Ya, jangan sebut nama. Tidak boleh. Ya, orang tua tak, orang Sulawesi Selatan Pak. Bangga kita, kebanggaan tak. Ya, sesepuh kita, seluruh leluhur kita. Banyak orang menciplak bagaimana gaya kepemimpinan beliau. Sampai apa Pak? Beliau sudah puncak karir menteri Pak. Kayak mau jabatan jauh lebih sama menteri Pak. Ya ke bupati masih jauh itu. Menteri Pak. Bisa merajona presiden. Sementara tugas luar negeri harus diperiksa di belakang. Sulit dikak apa boleh buat, harus dimasuk penjara. Yang lucunya lagi Pak, yang nyatakan dia tersangka tambah duka penjara. Ngeri Pak ini undang-undang tipikor. Ngeri kalau ini menyebut dibahas. Maksudku menjelaskan pada tek nasabak muda tipe jahat hati-hati. Hati-hati Ki. Memang mulia, memang begitu jabatan tapi hati-hati Ki. Indah tuh pakai pilih-pilih Ki yang asal sakit ini teh. Udah kita pakai pilih-pilih kan. Udah pakai pilih-pilih. Ya tuh udah mau dia tuh dari dia mau tahu. Dia tuh udah tebeni Pak. Bu, ya kira tuh mau dia tambah duit si budak-budak pergi Pak. Agak serap. Tapi sayang Pak, tidak ada istri tanya. Agak serap. Tapi aku main ya ada sidi mira, apa ada sidi mira apa pematang sidi nak ready. Tapi Pak, abang nggak digaya, nak pegawai kita hidup di kredit Pak. Tapi kalau ada di antara ibu ini belum ambil kredit, coba angkat tangan. Ya tuh kayak nggak kredit berarti itu sugi memang itu. Kita dikak lah, mulai dikak, malam kita, namanya itu kredit dia lama. Langsung teman-teman tak mati ngalau di kredit, masih golongan kredit, la ilaha illallah. Lama pakai mau kredit om. Jadi kita hidup dari kredit. Jadi kira ini tuh sholat pegawai mak buru-buru, dulu dikadang. Apa bagi Pak buru-buru? Tidak ada. Maka Ramadan ini harus membantu kita menjadi orang yang tawadhu. Rendah hati ibu bukan berarti kita rendah, tapi semua orang yang merendahkan hatinya pasti mulia di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya. Lebih baik nak kita yari mau kamagaya toh. Daripada nak kita deh, kuku deh. Ini
Cocok Ibu? Ibu, itu di tangan tak Ibu, itu di tangan tak Ibu. Sederhana kami saja. Nah, dan juga tuh kecil laku pesta Muhammad. Oh, no. Latu detik kalepak. Nala di kan detik cap gitu kan. Woi baralan nala. Napa siapa tuh penjaga minyak penjaga? Alan nak tuh. Napa itu penjaga penjaga? Apa nak sangat dia aji? Tuh. Napa hangi? Oh. Ya ada tuh menjaga meja tadi kan berikala. Nah sampai ini juga sinna. Oh benar. Kata si cocok. Si lupang. Aku udah sombong. La ilaha illallah, jangan gitu. Ya. Tapi Pak, karena saya gaya aku memang aku ceramah pada tele. Jadi aku minta kurai ke gaya aku, modal isungai. Sama Pak di pinawan tak teke. Kan ini dakwah ini Pak metode ji. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seluruh manusia kepada jalan Tuhan dengan cara-cara yang baik. Kalau sudah bicara tentang cara Pak, adalah bicara tentang metodologi dakwah. Kalau sudah bicara tentang metode Pak, tidak ada metode yang paten. Yang paten itu adalah perubahan metode itu. Zaman Rasul sampai akhir zaman tidak akan pernah ada sama metodenya. Kenapa? Karena pola pikir umat sudah mulai berubah. Karena sekarang Pak sini bid'ah, sini bid'ah. Ya, tak ega janggokna bid'ah. Telepon gawaku itu kalau ada janggoknya. Mantap. Ya kenapa harus punya jenggot? Karena Nabi waktu itu melihat, susah membedakan ini. Mban nanti orang itu Yahudi, mban nanti umat aku. Nanti lo, to Yahudi suka dia kumisnya napanjangkan, ini jenggotnya nak kerat. Maka Nabi katakan, khaliful musyrikin wafirul liha wa afus syawarib. Hendaklah kamu berbeda dengan orang musyrik, kerat kumismu, pelihara jenggotmu. Itu waktu itu. Ya tuh orang Yahudi suka pakai panjang kumisnya. Bukan berarti saya mau bilang, ya tuh deh kumis nanti Allah. Janggo na do kami kuy. Ya to kita tak janggo apa do kami ini kata kala dia bembe. Karena memang sudah ada perintah agama. Itu kalau bisa ada tumbung. Tapi kayak tak ada gerak tumbung, jadi apa? Nah dia mau Firdaus. Dia mati lah. Pas turun aini. Rini. Turun kok natalun itu buat apa? Nakopo tuh sholat kok, wah Ustaz natalun itu dikatnya, wah piara-piara bami. Kayaknya masa parsa nanti alhamdulillah. Benar-benar kalau jam baik. Kalau udah lakukan Pak sini bid'ah, sini bid'ah. Ya sudah. Karena mungkin dasarnya ada, yang lain juga ada dasarnya. Sudah. Kalau misalnya tidak punya jenggot tapi penghafal Quran, siapa coba Pak? Siapa yang pimpin sholat? Dia kalau janggo na, tapi hafalan na 30. Tapi tay janggo na, hafalan na 30 juz. Siapa maju jadi imam? Janggo atau hafalan? Hafalan ya Pak. Ya. Jadi tapi kalau misalnya umurnya sama, hafalannya sama, alimnya sama, maka lihat mana yang dilihat, senior ini. Termasuk itu janggo. Baik sekali. Dia mah tidak bisa lagi nggak tidur. Wah, pakalan duy. Bukan persoalan kalan duy. Warang kita menyamang kita. Bisa hadir ini tahun kita. Aku dikata nilalak waktu itu. Saya aku sadar sama betul. Tas semiti apa? Ya tapi mudah-mudahan sampai datang bupati. Kalau tidak datang ya. Mulai buka ngomong. Tidak mungkin di kampung itu bupati nak buka tahu. Mati panitia. Mereka datang mana teh? Sebentar jalan. Ya, oke. Ketum ini ngerti apa ya?
Ya, tawadu ya, rendah. Tapi Pak jangan sombong karena mobil. Ya tuh, Pak, udah duka tuh, borong gara-gara itu, gara-gara merek. Ya mak parkir itu mi parkir itu oto mi atau merek merek mantap. Mi pasti tiru-tiru bang itu merek tahu. Tuh, jangan kisombong gara-gara mobil Pak. Kenapa? Ya tuh oto, inatat tak elak tuh. Iya kan? Nok pergi palomo Pak pada kita tuh. Hanya den madomi, den duka terlambat. Ya. Den terlambat, den duka porok jolok. Yang jelas sampai, ya sudah, tidak usah sombong karena itu. Ibu yang sama bilang ibu, itu rumah tak ibu, bangun ke rumah tapi jangan bernafsu bangun rumah. Salingo? Oh, kono 5 tingkat. Dengan harapan mengingat anakku, nasabah budak anakku, ratu keluargaku, naku indah banget. Bukan persoalan indah banget, anak tak, bu dengan 5 anak tak, digarga 5 tingkat. Anak tak bene talu, pura kinuane, menolak. Nah bawa mo nah. Karena rata-rata itu Pak, tapi Pak, rata-rata anak perempuan setelah menikah pasti mali nikah rundu muanena. Karena itu perintah agama taat kepada suami. Anak tak muane, pura kibene. Nah, ratu manintu, 5 inate, dah 2 te manintu bene. Pura kawin te anak tak muane, umanola. Bukan ada musalingin. Pasti male ngaralam banua beda nak. Maafin apa dah tu? Karena desakan dari istrinya. Nampak tas cuma 2 menit banua. Maafin. Ya, cepat itu nih ya. Aduh. Ya, selamat datang Bapak Bupati pejabat kita. Ya, tapi Bupati izin saya lanjutkan sedikit karena terlambat datang. Bukan Bupati terlambat, kita cepat. Namanya bawahan kita. Mesti duluan kita pada Bupati. Nah, ini Pak Bupati kami sudah bahas tentang tawadu, rendah hati. Kuwita Pak Bupati rendah hati nasabah. Ya ro baju nana pakai kasih baju biasa nih kasih. Pendek. Tapi masih ada jepi. Pakai minum Pak Bupati. Nanti kalau sudah pensiun mungkin tidak dipakai itu. Apa boleh buat? Sudah. Jangan angku, jangan sombong karena apa? Karena kemuliaan dunia, karena jabatan, karena harta. Ya. Karena ilmu Pak, ilmu jangan pernah sombong. Kenapa? Ilmu kita ibu guru, bapak guru, tapi ini telunjuk kita dicelupkan di tengah samudra, diangkat 1 titik air yang tersisa di ujung jari kita. Itulah ilmu Allah yang dibagi kepada seluruh makhluknya, termasuk kita manusia ada di situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan jangan arogan, jangan sombong karena ilmu, karena itu namanya ilmu silalu tasirabit tawwe. Ada Bapak tahu, sahabat kita tidak tahu, tapi yakinlah dia pasti ada tahu, kita tidak tahu. Itulah ilmu Pak. Oleh karena itu jangan angku dan sombong hanya karena gelar-gelar akademik. Ya, ada yang gelar akademiknya biasa-biasa, tapi kualitasnya luar biasa. Tapi ada yang luar biasa akademiknya, tapi baru tampil di depan seperti tidak punya ilmu.
Oleh karena itu, maka ingin saya sampaikan, jangan pernah sombong hanya karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Tapi kalau punya ilmu adalah kemuliaan. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Insya Allah kita semua diangkat derajat kita. Tidak ada yang bisa jadi bupati, tidak ada bisa jadi wali kota, tidak ada jadi presiden kalau seandainya bukan karena para guru yang mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat sehingga suatu saat kita wafat maka ilmu inilah akan mengalir pahala-pahalanya kepada kita. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita punya anak turunan yang soleh dan soleha. Insya Allah tanda anak soleh dan soleha nasumpah yang waktu suatu saat kita wafat anak tak doakan kita, insya Allah maka doanya anak itu menjadi kemuliaan bagi kita. Tapi kode nama sumpah yang anak tamilo doang la yurfa'u lahu du'a'un ila sama, doanya tidak diangkat oleh Allah ke langit. Berarti mana doa anak tak notolak manengi Allah Ta'ala. Yang celaka siapa? Bukan anak, tapi kita orang tua. Sebaliknya, anak tamas sumpah yang ini teman tua dek, bangga kita punya anak masuk pondok pesantren, jadi alim ulama. Tapi ini teman tua dek tamas sumpah yang baca sangadi mati ki, anak tani lodoan ki, mani tuta apota, alhamdulillah. Tapi ini dek tamas sumpah yang teman tua na, laisalahu khattun fi du'a'is solihin. Dia itu tidak mendapat bagian dari doa-doa orang soleh, termasuk dari doa anak kita yang soleh dan soleha, tidak akan mendapatkan bahagian daripada doa-doa mereka. Oleh karena itu harus dua-duanya, tomato mesum pajang, anak-anak mesum pajang. Mudah-mudahan bulan Ramadan membentuk kita menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang bisa menjelaskan, tapi karena Bapak Bupati sudah hadir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi catatan batin buat kita bahwa Ramadan harus membantu kita menjadi orang yang tawadu, rendah hati. Dan rendah hati bukan berarti kita rendah, tapi pasti kita mulia di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wallahu muwaffiq wal qamari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, tamu undangan yang berbahagia, kami mengucapkan selamat